Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi video dari Ilyas Zulkifli di mana judul videonya yaitu Hati-hati bilang Muhammad ada di Alkitab. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Segala macam cara dilakukan untuk membenarkan, mencari ayat di mana Muhammad disebutkan dalam Alkitab. Bahkan beberapa teman saya menuduh bahwa orang Kristen sengaja menyembunyikan identitas Muhammad dalam Alkitab. Selama ini, saudara-saudara kita yang dari Islam selalu mengatakan, pakai otak, pakai akal, situ waras atau enggak. Saya pribadi sebagai orang Kristen, seolah-olah dituduh tidak pakai otak. Oke, tidak apa-apa. Anggaplah saya adalah orang yang selama ini tidak pakai akal sehat saya, tidak pakai rasio saya. Tidak masalah, Bapak Ibu. Kita ikutin. Ya. Nah, saya mulai pakai akal sehat sekarang. Kalau Alkitab itu dikatakan palsu, kita tahu sendiri bahwa mayoritas orang Islam mengatakan Alkitab itu sudah dipalsukan. Nah, kalau Muhammad ada dalam Alkitab, di mana Alkitab itu adalah kitab yang palsu, berarti pernyataan Muhammad dalam Alkitab itu juga palsu. Kenapa? Referensinya adalah palsu. Begitu kira-kira akal sehat orang Kristen, Bapak Ibu. Jadi, kalau sudah dikatakan bahwa Alkitab palsu, harusnya para akademisi, ustadz Islam, tidak lagi berbicara tentang Muhammad ada dalam Alkitab. Kenapa? Di kitabnya itu palsu. Kenapa mencari pembenaran pada kitab yang palsu? Harusnya perdebatan Muhammad ada dalam Alkitab stop sampai di sini, tidak berlanjut lagi. Nah, kalau masih tetap juga berlanjut pembahasan Muhammad ada dalam Alkitab, yang pertama, ustadz yang mengatakan Muhammad dalam Alkitab adalah ustadz yang sesat. Kenapa? Mengambil dari referensi yang palsu, mengambil dari referensi yang sesat. Nah, orang yang mengambil dari referensi yang sesat adalah orang sesat. Yang kedua, kalau masih tetap mempertahankan bahwa Muhammad ada dalam Alkitab, itu berarti saudara kita itu mengakui bahwa Alkitab itu benar. Itu dulu. Kalau diakui Alkitab itu benar, baru pembahasan selanjutnya muncul, Bapak Ibu. Ketika saudara-saudara kita yang dari Islam mengakui kebenaran Alkitab, itu harus juga mengakui hal ini. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Karena itu tercatat dalam Alkitab. Ketika kita katakan bahwa Muhammad ada dalam Alkitab dan Alkitab itu benar, berarti semua kisah Alkitab juga harus benar. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara kita yang dari Islam, apakah Anda mengakui Alkitab itu benar? Kalau Anda mengakui Alkitab benar, berarti Anda harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Baru bisa lanjut bahwa Muhammad ada dalam Alkitab. Ketika Anda tidak mengakui bahwa Alkitab itu benar, maka stop sampai di sini. Masuk akal, Bapak Ibu? Anda yang pakai akal sehat atau saya yang pakai akal sehat? Anda pakai akal sehat atau orang Kristen yang pakai akal sehat? Nah, biasanya para akademisi Kristen akan membantah hal itu. Bukan itu maksudnya. Ya, karena memang Kidung Agung adalah alegori kisah cinta dan keintiman antara Tuhan dengan bangsa Israel yang digambarkan lewat kisah cinta sepasang kekasih. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Kidung Agung 5 ayat 16 itu berbicara tentang keinginan seorang perempuan untuk mencium suaminya. Her comments anticipate a deep kiss. Jadi, perempuan itu ingin memberikan ciuman yang spesial kepada kekasihnya dan dia berharap itu. Nah, desirable itu ditulis di situ mahmadim. Nah, arti mahmad dalam bahasa Ibrani itu adalah desirable, yang diinginkan. Nah, tapi tetap saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bukan. Itu bukan bicara tentang keinginan saja, tapi itu bicara tentang Muhammad. Baik, kita ikuti Bapak Ibu. Nah, pakai akal sehat lagi. Kidung Agung itu adalah kisah sepasang kekasih.
antara Salomo dengan gadis Sulam. Salomo memerintah sekitar 971 sampai 931 sebelum Masehi. Sementara Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam hidup sekitar tahun 570 sampai 632 Masehi. Nah, kalau kita hitung berdasarkan akal sehat rentang waktu, itu butuh sekitar 1500 tahun mulai dari gadis Sulam itu dengan Nabi junjungan yang dari Islam. Bapak Ibu, nah sekarang pertanyaannya, pakai akal sehat lagi. Apakah gadis Sulam itu masih hidup pada zaman Nabi junjungan mereka? Tentu saja tidak. Perempuan itu sudah pasti meninggal dunia. Nah, mencintai orang yang sudah meninggal dunia, itu disebut apa Bapak Ibu? Setelah melihat sekilas video dari Pak Ilyas dengan argumentasinya mengenai nubuatan Nabi Muhammad SAW dalam Bible, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, di sini saya tidak akan mengulas panjang kali lebar tentang ayat-ayat nubuatan Muhammad dalam Bible, karena hal tersebut sudah beberapa kali dibahas oleh saudara-saudara muslim yang lain lebih detailnya. Maka saya akan menanggapi dari sisi argumen secara garis besar, sama seperti yang Pak Ilyas kemukakan. Kenapa umat Islam meyakini bahwa nama Nabi Muhammad ada dalam kitab terdahulu? Karena hal ini adalah informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri melalui firman-Nya dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran Surah As-Saff ayat 6 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad.' Maka tak kala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'" Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, yaitu orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sama halnya di Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 146 yang berbunyi, "Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yakni Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui." Nah, dari ayat-ayat Al-Quran tersebut sangat jelas apa yang diinformasikan oleh Allah kepada kita. Dan ini merupakan dasar mengapa umat Islam meyakini bahwa memang ada nama Muhammad di dalam kitab-kitab terdahulu. Berikutnya mengenai kitab-kitab terdahulu sudah dipalsukan. Walaupun secara pribadi saya tidak pernah mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu itu palsu, tapi penggunaan kalimat yang tepat adalah kitab-kitab terdahulu telah mengalami banyak perubahan dan bukan lagi 100% firman Tuhan, karena campur tangan tulisan orang yang tidak diketahui sumbernya. Dan jika ada seseorang yang mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu adalah palsu atau sudah dipalsukan, saya rasa ini sangat wajar mereka katakan, karena banyaknya fakta yang didapatkan seperti revisi, kontradiksi ayat yang satu dengan yang lain, ketidakjelasan sumber, perkataan ayat datangnya dari mana, kesaksian yang berbeda-beda, dan lain sebagainya. Dan mau tidak mau, fakta-fakta tersebut juga menimbulkan polemik di kalangan bapak-bapak gereja terdahulu sampai umat Kristiani sekarang ini. Kalian mengimani kitab yang sama tapi berbeda pemahaman. Contoh, banyaknya denomisasi yang terbagi-bagi dalam keyakinan Kristen. Akui atau tidak Pak Ilyas, ini adalah fakta real. Jadi tidak keliru mengeluarkan statement bahwa kitab-kitab terdahulu sudah berubah
Karena pernyataan ini pun telah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam firman-Nya, yaitu Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 75 yang berbunyi, "Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui?" Sama halnya di Al-Quran surah An-Nisa ayat 46, yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, "Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya." Dan mereka mengatakan pula, "Dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa." Dan mereka mengatakan, "Ra'ina," dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, "Kami mendengar dan menurut," dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Ayat selanjutnya Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 13, "Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu." Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat selanjutnya Al-Quran surah Al-Imran ayat 78 yang berbunyi, "Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, ia atau yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui." Ayat selanjutnya Al-Baqarah ayat 79, "Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan." Nah, setelah melihat ayat-ayat Al-Quran tersebut, sebagai orang-orang yang meyakini dan mempercayainya, tentu ini adalah benar adanya. Oh iya, katanya Pak Ilyas ini adalah mantan Islam yang hafidz Al-Quran ya. Kalau benar pasti Anda tahu dan paham maksud ayat-ayat yang saya uraikan tadi. Kecuali Anda dulunya, maaf, Islam asal-asalan saja yang patut dipertanyakan selama menjadi Muslim. Apa sih yang Anda pelajari? Oke, back to topic. Ketika umat Muslim membaca ayat-ayat tersebut, maka kami melakukan investigasi, penelitian, dan lain-lain atas kebenaran tersebut. Argumentasi Anda mengatakan bahwa jika menganggap nama Muhammad ada dalam Alkitab, maka Anda harus mempercayai isi Alkitab tersebut, termasuk meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi, logika akal sehat yang Anda utarakan dan jelaskan bahwa jika umat Islam percaya nama Muhammad ada di kitab Anda, umat Muslim atau Islam haruslah murtad atau kafir dulu, atau mengiyakan bahwa Yesus itu Tuhan. Iya, begitu ya Pak Ilyas ya. Analoginya begini, apakah polisi dalam melakukan investigasi ke rumah rombongan pencuri harus jadi pencuri dulu ya Pak, baru dia bisa menemukan barang curian yang sudah dimodifikasi, sehingga yang tersisa hanya sebagian kecil bukti barang itu memang betul-betul barang yang hilang, dan orang lain yang mengenali barang asli atau asli dari utusan dan dari Tuhan berusaha menunjukkan hasil modifikasi itu salah. Jika ditunjukkan hasil-hasil perubahan dan modifikasi ditolak, tinggal ajukan saja alasannya dengan argumen dan data yang kuat. Ini argumen yang Anda katakan sebagai akal sehat Anda menguat dari mana Pak? Kalau seperti itu, saya katakan Anda tetap belum bisa menjalankan dan menggunakan akal sehat Anda, alias monoton. Saya kasih contoh simpel lagi kepada Pak Ilyas. Saya dihadapkan kepada dua bongkahan emas.
yang satu asli dan yang satunya saya curigai sebagai emas campuran. Tidak serta-merta saya katakan bahwa emas campuran itu tidak asli, hanya saya katakan emas itu berubah dari standar emas asli berdasarkan standar kadar emas yang asli yang disepakati. Misal standarnya emas asli 24 karat ini tidak bercampur dengan seng atau perak atau perunggu walaupun secuil. Maka Anda sekonyong-konyong mengatakan kalau emas yang Anda miliki harus keseluruhan diakui sebagai emas asli. Bijak nggak seperti itu? Eits, tunggu dulu. Ayo kita uji dulu, benarkah emas Anda 100% emas murni atau bercampur sama besi jemuran? Dan setelah saya meneliti emas yang satunya mulai dari identifikasi warna, menggunakan magnet, menggunakan nitrit acid, dan lain-lain, dan tentu ditemani oleh ahlinya, maka ketahuan hasil yang didapat adalah yang mana asli dan mana yang emas campuran. Sama seperti penelitian The Five Gospels, What Did Jesus Really Say? Tentu Pak Elias tidak pura-pura buta kan soal ini. Mereka melakukan penelitian untuk memisahkan yang mana benar-benar perkataan Yesus dan mana yang bukan. Orang-orang ahli saja melakukan investigasi terhadap kitab mereka sendiri kok. Jadi sangat-sangat wajar ketika Allah menginformasikan dalam Al-Quran bahwa kitab-kitab terdahulu terdapat nama Muhammad, dan umat Islam melakukan penelitian, investigasi, dan sebagainya untuk pembuktian tersebut. Contoh, saya hanya mengambil garis besarnya saja ya. Seperti yang Pak Elias Zulkifli katakan, kitab Kidung Agung dalam bahasa Ibrani disebut Shir HaShirim, adalah sebuah kumpulan syair-syair cinta. Sering ditafsirkan sebagai sebuah representasi kiasan dari hubungan Allah dengan Israel atau dengan orang Kristen atau dengan gereja atau Kristus dengan jiwa manusia yang sangat intim, sehingga diibaratkan seperti hubungan perkawinan. Misalnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen melakukan eksegesis terhadap kitab ini dengan mencoba mengrohanikannya. Misalnya orang Yahudi menafsirkan kekasih laki-laki dengan merujuk kepada gambaran Allah, sedangkan kekasih perempuannya ialah Israel. Kemudian Pak Elias memberikan perbandingan dengan akal sehat lagi. Katanya, yang pertama, kisah sepasang kekasih antara Salomo dengan gadis Sulam. Yang kedua, Salomo memerintah sekitar 971 sampai 931 sebelum Masehi. Yang ketiga, Muhammad hidup di tahun 570 sampai 632 Masehi. Yang keempat, ada rentang waktu sekitar 1500 tahun antara gadis Sulam itu dengan Muhammad. Nah, ada sesuatu yang lucu dalam hal ini. Pak Elias, yang namanya nubuatan itu berbicara tentang future, alias nubuatan itu adalah ramalan tentang kejadian yang akan datang. Ngapain Anda ngasih perbandingan zaman Salomo dengan Muhammad? Kalau sejaman dan hidup dengan Salomo, namanya bukan nubuatan. Kadang saya merasa lucu jika ada teman-teman Kristiani yang berkomentar bahwa kenapa nyari Muhammad di kitab terdahulu? Cari saja di Al-Quran. Saya kasih tahu ya, Al-Quran itu memberikan informasi tentang kejadian-kejadian terdahulu, khususnya kisah-kisah para utusan-utusan terdahulu, alias para nabi-nabi terdahulu. Lah, memang dalam Al-Quran tidak ada nubuatannya? Ya jelas ada. Nubuatan dalam Al-Quran menceritakan atau menginformasikan yang terjadi di masa datang. Contoh, tanda-tanda kiamat yang sebagiannya telah terbukti dan lain-lain. Nah, nasihat kali ini, jadi orang jangan kaku, entar kayak kanebo kering. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, jaga syahadat dan akidah kita. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.